Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Dede Mardani, guru mata pelajaran matematika di SMK Mitra Karya Rengas Dengklok. Dalam aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar, saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya dapatkan pada platform Merdeka Mengajar dan berusaha untuk menyebarkan pemahaman tentang kurikulum Merdeka Belajar. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang dan masa depan. Dengan demikian, terjawablah sudah mengapa kurikulum perlu berubah. Pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar mampu menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Ketiga, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Sebagai bahan perbandingan, berikut adalah perbedaan cita-cita murid dulu dan sekarang. Murid dahulu, bila ditanya, "Kalian bercita-cita ingin menjadi apa?" Mereka akan menjawab, ingin menjadi guru, polisi, dokter, tentara, atau pilot. Sedangkan murid zaman sekarang, mereka akan menjawab ingin menjadi seorang YouTuber, influencer, blogger, content creator, atau bahkan profesional gamer. Dari perbedaan cita-cita tersebut, maka sistem pendidikan pun harus berubah dengan memiliki kurikulum yang lebih dinamis, menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam topik Merdeka Mengajar terdapat 5 poin modul, yakni modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita masuk pada modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul ini berisi tentang memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan, serta menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang perlu dirubah. Sistem pengajaran tersebut di antaranya, 1. Meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. 2. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. 3. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. 4. Memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Dan 5. Menyeragamkan pembuatan tugas. Selanjutnya, pada modul 3 berisi mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yakni disesuaikan dengan kodrat keadaan yang terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu,
hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap sebagai jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara: pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Kita masuk ke modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanya sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid, serta menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani, dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek serta digitalisasi pembelajaran. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdapat trisentra pendidikan, yakni: pertama, keluarga, lingkungan pendidikan pertama untuk semua anak. Keluarga, tempat seorang anak tumbuh, sangatlah berpengaruh bagi pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yakni sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan, berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya, yang ketiga adalah masyarakat atau pergerakan pemuda, yaitu pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikian pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Berikutnya, setelah mendengarkan presentasi saya tentang Merdeka Belajar, silahkan isi form umpan balik pada tautan di bawah ini atau bisa dilihat pada deskripsi. Cara mengisinya adalah sebagai berikut. Silahkan diisi nama lengkap, ya, kemudian diisi juga
latar belakang. Latar belakangnya boleh guru, siswa, atau orang tua siswa. Selanjutnya, silahkan lanjutkan isi jawaban dari pertanyaan berikut. Ada 2 pertanyaan dari pemaparan yang disampaikan sebelumnya. Saya pikir diisi, selanjutnya ternyata ya. Pertanyaan kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah itu adalah ya, silahkan dikirim. Terima kasih atas responnya. Saya ucapkan terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.